Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar IPS tema 8 tentang kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan berbagai bidang pekerjaan serta kehidupan sosial dan budaya di lingkungan sekitar. Lingkungan mempengaruhi mata pencaharian penduduk di suatu daerah. Mata pencaharian penduduk di suatu daerah berbeda dengan daerah lain. Mata pencaharian penduduk di daerah pesisir pantai berbeda dengan penduduk di daerah dataran rendah maupun di dataran tinggi. Yang pertama, penduduk di daerah pantai bermata pencaharian sebagai nelayan, petani tambak, pedagang, petani garam, dan perajin. Nah, ini contohnya nelayan ya. Ini contohnya petani garam. Ini contohnya pedagang ikan laut. Yang kedua, penduduk di daerah dataran rendah bermata pencaharian sebagai buruh, petani, pedagang, dan peternak. Ini contohnya pedagang. Ini petani ya. Kebanyakan petani padi dan lain-lain. Yang ketiga, penduduk di daerah dataran tinggi bermata pencaharian sebagai petani, peternak, pedagang, dan pekerja perkebunan, misalnya teh, kopi, dan cengkeh. Nah, ini pekerja perkebunan teh ya. Ini petani ya, kebanyakan petani di dataran tinggi itu petani sayur-sayuran dan buah-buahan. Ini peternak sapi perah. Lanjut, yang keempat, penduduk di kota bermata pencaharian sebagai pekerja jasa. Contohnya pegawai bank, konsultan, pengacara, sopir. Kemudian karyawan, pedagang, dan buruh pabrik. Nah, ini buruh pabrik ya, di sebuah industri. Nah, ini pengacara. Lanjut, lingkungan memengaruhi kegiatan ekonomi penduduk. Tahukah kamu tentang kegiatan ekonomi? Ayo pelajari bersama. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan penghasilan, barang atau jasa tertentu dengan tujuan mencapai kesejahteraan dalam hidupnya. Macam-macam kegiatan ekonomi. Yang pertama, produksi. Apa itu produksi? Yaitu kegiatan menghasilkan barang dan jasa, itu produksi. Sedangkan orang yang melakukan kegiatan ini disebut produsen. Beda ya, produksi sama produsen. Produksi itu kegiatannya, produsen itu orangnya ya. Kemudian jenis-jenis kegiatan produksi menurut bidang usahanya, yaitu yang pertama, bidang usaha ekstraktif adalah kegiatan produksi yang bergerak di bidang pengambilan atau pemanfaatan sumber daya alam secara langsung tanpa diolah. Contohnya nelayan ya, mengambil ikan yang di laut tanpa diolah kan. Kemudian penambang, nah, mengambil misal emas tanpa diolah terlebih dahulu. Kemudian bidang usaha agraris adalah kegiatan produksi yang bergerak di bidang pengolahan tanah, contohnya petani. Ketiga, bidang usaha industri adalah kegiatan produksi yang bergerak di bidang pengolahan bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Contohnya industri tekstil, industri otomotif, dan kerajinan. Keempat, bidang usaha perdagangan adalah kegiatan produksi yang bersifat menambah nilai guna barang dengan cara menjual barang dari produsen ke konsumen, contohnya pedagang.
kelima, bidang usaha jasa adalah kegiatan produksi yang bergerak di bidang jasa dan pelayanan. Contohnya bank, rumah sakit, dan lain-lain. Yang kedua, distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang hasil produksi dari produsen ke konsumen. Sedangkan orang yang melakukan kegiatan ini disebut distributor. Beda ya. Distribusi itu kegiatannya untuk menyalurkannya. Tapi kalau distributor itu orang yang menyalurkan. Jadi kalian harus bisa membedakan antara kegiatan sama orangnya. Kemudian distributor dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu pedagang besar, contohnya grosir, eksportir, importir. Kedua, pedagang kecil, contohnya pedagang asongan, pedagang kaki lima, warung, dan lain-lain. Ketiga, perantara, contohnya agen, komisioner, dan makelar. Cara-cara distribusi dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu distribusi langsung, contohnya pedagang sate langsung menjual ke konsumen, itu distribusi langsung menyalurkan. Kemudian distribusi semi langsung, contohnya pabrik tekstil menyalurkan kainnya melalui konverter. Yang ketiga, distribusi tidak langsung, contohnya agen, grosir, pedagang yang tidak sebagai perantara. Jadi tidak langsung ke pembelinya, ke konsumennya. Agen dijual ke penjual lagi, kemudian baru ke konsumen. Namanya distribusi tidak langsung. Ketiga, konsumsi adalah kegiatan memakai barang-barang hasil produksi. Sedangkan orang yang melakukan kegiatan ini disebut konsumen. Kegiatan memakai barang hasil produksi itu konsumsi, sedangkan orangnya yang melakukan, orang yang memakai barang-barang hasil produksi itu konsumen. Kegiatan konsumsi dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu konsumsi rumah tangga, contoh pemenuhan kebutuhan berupa makanan dan pakaian, rumah, listrik, dan lain-lain. Konsumsi perusahaan, contoh perusahaan memerlukan bahan baku, tenaga, dan modal. Ketiga, konsumsi negara, contoh negara setiap akhir tahun membuat rancangan anggaran dan belanja negara. Tahukah kamu daerah dengan julukan kota 1000 industri? Daerah dengan julukan kota 1000 industri adalah kota Tangerang di Provinsi Banten. Apa keunikan dari kota Tangerang? Mari kita cari tahu. Tangerang merupakan kota unik dilihat dari kegiatan ekonominya. Kegiatan ekonomi masyarakat dapat dilihat dari hadirnya pasar tradisional yang terletak di Jalan Kisamun, pusat kota Tangerang, hingga berdirinya banyak pabrik di Tangerang. Tangerang dijuluki kota 1000 industri karena merupakan pusat industri di Pulau Jawa. Di Tangerang berdiri lebih dari 1000 pabrik. Banyak perusahaan-perusahaan internasional yang memiliki pabrik di kota ini. Maka dari itu, kota Tangerang diberi julukan kota 1000 industri. Pada dasarnya, pekerjaan dibedakan menjadi 2 sebagai berikut. Yang pertama, pekerjaan yang menghasilkan barang, yaitu pekerjaan yang menghasilkan suatu barang yang bisa dipergunakan oleh seseorang. Contohnya petani padi menghasilkan padi, petani jagung menghasilkan jagung, nelayan menghasilkan ikan, kemudian peternak menghasilkan daging, susu, kemudian penjual kue dan perajin itu menghasilkan barang, ya. Kemudian yang kedua, pekerjaan yang menghasilkan jasa, yaitu pekerjaan yang hasilnya bukan berupa barang, tetapi hasil pekerjaannya dapat dinikmati dan dirasakan orang lain. Contohnya guru, ya, menghasilkan jasa, memberi ilmu. Kemudian dokter, memberikan jasa menyembuhkan penyakit. Perawat, tukang potong rambut, polisi, tentara, dan seniman. Itu pekerjaan yang menghasilkan jasa, ya. Oke. Dalam kegiatan ekonomi, banyak jenis pekerjaan yang ditekuni masyarakat.
Semua dilakukan dengan tujuan yang sama, yaitu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Keragaman jenis pekerjaan dalam kegiatan ekonomi masyarakat tersebut sangat penting dalam pemenuhan kebutuhan manusia. Oke, sekian pembelajaran kali ini. Tetap semangat belajar ya anak-anak. Jangan bosan untuk belajar. Oke, jaga kesehatan, jaga sholatnya, patuhi orang tua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.